Belajar di sana itu gimana, terus juga kita harus bisa lebih mandiri dari pas SMA, soalnya emang bener-bener beda banget. Teman-temannya juga beda banget, nggak kayak dulu waktu SMA kan, kita beda kultur juga, harus pintar menyesuaikan lah istilahnya kayak gitu. Terus kan kita juga sama-sama udah besar, jadi punya ininya masing-masing lah. Jadi jangan terlalu memaksakan kayak gitu sih. Yang penting niatnya belajar, udah itu aja sih. Di sana ini nggak sih Del, terutama dari lingkungan sih, mendukung nggak kira-kira kalau menurut Deva? Ya alhamdulillah mendukung, karena di Polbangtan Bogor sendiri itu untuk yang muslim itu diwajibin pakai jilbab kan ceweknya. Jadi yang nggak pakai jilbab itu untuk yang non muslim aja. Terus untuk kalau misalnya mempermasalahkan agama ini lumayan lah istilahnya aktif lah di Polbangtan Bogor ini sendiri. Apalagi kan kita ruang lingkupnya kecil, jadi enak lah untuk ngajak-ngajak. Terus karena kita juga dituntut untuk disiplin, jadi ya istilahnya kadang kalau mau nakal itu sembunyi-sembunyi lah, nggak mungkin terang-terangan, karena kita sendiri tuh punya pelatihnya itu ya tentara TNI pelatihnya. Jadi setiap pagi tuh kita punya kegiatan pagi, namanya giat pagi. Jadi giat pagi itu biasanya kita bersih-bersih, kalau enggak olahraga. Jadi giliran, misalnya aku tingkat 1 nih, hari ini olahraga. Terus nanti yang bersih-bersihnya tingkat 2 sama tingkat 3. Karena kalau tingkat 4 kan karena udah tugas akhir, jadi biasanya nggak ikut giat pagi. Terus setelah giat pagi nanti baru kita bersih-bersih, terus nanti jam 7 pagi biasanya apel pagi, makanya tiap pagi kita apel. Jadi aktif tuh Senin sampai Jumat. Terus kita hari Sabtu itu, Sabtu Minggu tuh kita tuh ada namanya apa sih, pesiar, kayak pesiar gitulah. Nah apa namanya, nah tapi kita tuh ya? boleh bermalam. Kalau ini namanya izin bermalam. Izin bermalam tuh jadi pokoknya kita tuh hari Sabtu itu ada apel IB, namanya izin bermalam itu siang. Jadi sebelum apel IB itu kita nggak boleh pergi dari kampus. Jadi di apel IB itu kita harus ada. Terus baru setelah apel IB itu baru kita boleh pergi misalnya ke tempat saudara atau ke tempat teman. Nah, balik laginya itu hari Minggu, boleh sampai hari Minggu. Nanti hari Minggu habis maghrib kita apel pengecekan lagi. Jadi kayak pengecekan udah pada balik apa belum, kayak gitu. Ya nanti kalau misalnya terlambat atau ada yang belum kembali kayak gitu, biasanya ada konsekuensinya. Terus kadang konsekuensinya itu nggak per orang, tapi sekelas kadang juga kena gitu konsekuensinya, walaupun cuma seorang gitu yang apa namanya istilahnya yang melanggar kayak gitu sih biasanya. Ya tetap dilihat disiplinnya juga. Jadi dalam kita belajar biasa sih, maksudnya dalam Senin sampai Jumat itu kita belajar biasa. Kalau praktek ya praktek, kadang di lahan atau di mana kayak gitu. Tapi kalau teori tetap di kelas itu. Berarti untuk pola kehidupannya, kemudian pola belajarnya, itu semuanya udah diatur ya sama sekolahnya? Iya, udah diatur sama kampus itu, jadi ada jadwalnya gitu loh. Jadi nanti kadang tuh emang dosen itu juga menyesuaikan si jadwalnya ini. Kadang kalau aku tuh, kalau dosennya berhalangan gitu di hari itu, kadang dipindah jadi kuliah malam. Tapi sih jarang sih kalau kuliah malam. Cuma paling dosennya minta, misalnya ada yang kosong lagi dosennya, ya dosennya minta kalau misalnya ada jam kosong dipanggil aja kayak gitu. Jadi kita nggak ketinggalan si mata kuliah ini gitu. Oke. Menarik sih sebenarnya kalau misalkan kita bahas pola kehidupannya. Sebenarnya pola kehidupan atau pola belajarnya itu nggak jauh beda kayak di IC ya? Iya, cuma kita kan bedanya statusnya udah mahasiswa, ya tetap aja ada yang beda dari dosennya, dari yang pengajarnya, dari teman-temannya, tetap aja ada yang beda kayak gitu. Oke. Terus apalagi ya? Ini saya bingung nih sebenarnya. Mungkin
tentang ini kali ya, apa namanya, kan kita tahu nih kalau sekarang kan emang udah teknologi udah berkembang. Nah, kalau Iya. di Polbangtan penggunaan teknologi dalam pembelajarannya atau mungkin dalam prakteknya itu ada nggak, Delva? Ya biasa sih kayak kalau di kelas ya pakai PowerPoint kayak gitu ya. Lebih banyak sekarang, lebih banyak emang semuanya itu PowerPoint. Pokoknya dosen tuh kadang ujian pun kita lewat PowerPoint kayak gitu kan. Pokoknya ya lebih ke digitalnya sih, kayak lebih dibentuk ke uh, industri 4.0-nya sih, dari misalnya di pertaniannya juga lagi dicoba ke lebih ke penggunaan teknologinya gitu daripada manualnya kayak gitu sih. Tapi tetap aja kalau misalnya kayak praktek itu ya pakai tenaga kita sendiri. Masih jarang sih kalau praktek pakai teknologi kayak gitu-gitu sih. Berarti lebih banyak praktek di lapangan ya? Iya, aku kemarin tuh Wah. semester 1 lebih banyak praktek di lapangan daripada di kelasnya. Nah, mungkin kadang kan gini ya, ada beberapa kampus ataupun mungkin sekolah kedinasan yang mungkin di tahun pertamanya itu lebih banyak praktek, ataupun mungkin di tahun pertamanya lebih banyak teori. Nah, kalau di Polbangtan itu gimana sistemnya? Tergantung program studinya sih. Kalau misalnya penyuluhan semester 1 kemarin itu mereka teori terus, jadi mereka belum ada praktek. Kalau misalnya agribisnis itu kita lebih lebih ke pengenalan terhadap lahannya sendiri kayak gitu. Jadi kayak terhadap tempat prakteknya gitu, kayak misalnya kita bercocok tanam. Kalau agribisnis ya bercocok tanam, terus kayak pembersihan lahan tuh, kayak ke SD gitu juga, kadang ke SD atau ke TK gitu kayak pendampingan terhadap mereka, kayak ngajarin bagaimana cara menanam, memupuk kayak gitu. Kalau agribisnis, kalau misalnya mekanisasi, mereka juga lebih banyak prakteknya sih, kayak lebih ke pengenalan alat-alat mesin pertaniannya, sama mereka juga nanam juga sih. Kalau misalnya mekanisasi itu tanamannya lebih ke tanaman pangan. Kalau kalau aku agribisnis itu ke tanaman horti, nggak ke tanaman pangan kayak gitu. Oke, berarti cocok nih buat teman-teman yang sekiranya suka sama lingkungan atau mungkin lebih apa ya istilahnya ya, lebih enak gitu kalau belajar di lapangan, buat apa namanya ya, praktek-praktek di lapangan sawah gitu itu enak sih sebenarnya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kan Delva milih jurusan ini ya, apa, agribisnis ya? Iya, agribisnis hortikultura. Nah, mungkin bisa lebih jelasin lebih dekat lagi, apa lebih dalam lah gitu. Apa apa aja yang dipelajari, kemudian prospek kerjanya apa aja, kemudian ya pokoknya lingkup mengenai jurusan yang Delva pilih. Dan alasannya apa? Jangan lupa. Agribisnis hortikultura itu kan namanya juga agribisnis. Kita pasti kan belajar bisnis ya, belajar ekonomi, kita belajar, pokoknya di sini ada ekonomi, ada tentang kayak biologi juga ada. Terus kalau kemarin tuh semester 1 tuh kita kayak belajar yang ya dasar-dasar, kayak bahasa Inggris ada, terus agama ada. Terus tapi karena kita diploma, jadi kayak langsung dijurusin gitu. Kayak misalnya kemarin aku semester 1 tuh ada jurusan pelajaran pertanian perkotaan. Jadi kayak langsung dapat gitu loh, pertanian perkotaan, terus tentang apa namanya, si tanaman hortinya ini sendiri. Jadi kayak lebih tentang pengenalan. Terus kalau ekonominya itu kayak di dasar-dasar ekonominya. Terus kalau semester 2 ini baru kita kayak lebih jauh lagi, kayak di statistikanya, terus pengendalian organisme pengganggu tanamannya, teknologi hortikulturanya, kayak gitu sih. Jadi semester 2 itu kayak lebih banyak teorinya, sedangkan semester 1 itu kemarin lebih banyak prakteknya. Jadi sebenarnya kalau kita masuk agribisnis ini harus punya fisik yang kuat sih lo. Soalnya emang kemarin tuh semester 1 tuh setiap hari tuh ada ke lapangannya gitu. Namanya tuh TEFA, itu teaching farm. Jadi teaching farm itu kita di lahan. Misalnya kita bikin bedengan kemarin itu. Terus nanam sayur, terus panen kemarin itu kayak gitu. Terus kemarin kita juga ngejualin juga, kayak ya kan namanya agribisnis, berarti kan kita harus bisa memasarkan dari si komoditas ini gitu kan. Gimana caranya kita tuh bisa memasarkan kayak gitu.
Iya itu sih, pokoknya ada ekonominya, ada IPA-nya kayak gitu. Oke, sebentar, maaf agak terganggu ya. Ya, Oke, berarti em, keren banget sih ya kalau misalkan berbicara tentang agribisnis ini. Karena sebetulnya emang pendidikan atau pertanian di Indonesia itu masih jarang atau masih kurang banget orang-orang yang melek gitu, terutama di agribisnis ya, Del. iya. Tadi prospeknya udah kamu jelasin belum? Oh iya, prospeknya itu kalau agribisnis itu kayak kita tuh lebih diarahkan menjadi seorang wirausahawan. Jadi terus kita juga tuh kayak mau jadi uh, pembuat lapangan kerja atau kita yang ikut bekerja kayak gitu sih. Jadi pilihannya itu dua, job job creator atau kita yang ikut kayak gitu. Jadi kalau di Polbangtan sendiri tuh nggak terlalu ditujukan untuk menjadi pegawai negeri, malah kita tuh disuruh jadi wirausahawan kayak gitu. Soalnya emang kan di Indonesia sendiri kan untuk wirausahawan itu masih sedikit, apalagi di bidang pertanian kan. Terus kita juga kan dibentuk untuk mendukung si para petani ini sendiri gitu, karena emang di Indonesia ini untuk petanian itu masih gimana ya, ya kasihan lah kadang tuh kayak gitu, masih kurang sejahtera kayak gitu kan. Jadi kita lebih ditujukan untuk itu sih, lebih ke wirausahanya daripada menjadi pegawai negeri ini. Terus alasannya ngambil agribisnis kemarin tuh karena untuk misalnya kita belajar pertanian itu ya bisa lah lewat baca buku gitu kan. Tapi kan kalau misalnya untuk belajar dalam bidang bisnisnya itu kan nggak semua orang kan. Maksudnya nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi ya ini juga karena ibu sih, maksudnya ibu ngasih tahu kalau misalnya kamu belajar agribisnis karena nggak semua orang tuh bisa di bisnisnya. Kalau misalnya belajar pertanian pun ibu juga bisa ngajarin, kata ibu kayak gitu kan. Ya jadi ya udahlah, coba aja, insya Allah ya emang di situ tempatnya kayak gitu. Walaupun itu ya udah jalanin aja nggak apa-apa kayak gitu. Oke, mantap sekali. Pokoknya intinya prospek kerjanya itu ada dua ya, mau jadi creator atau jadi follower gitu ya. Iya. Nah, lebih bagus sih creator gitu. Jadi kita Iya, bisa ya pasti. menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, kemudian ada nggak sih keluh kesah selama 2 semester ini gitu? Di sana, Iya. kalau di sana? Ya pasti ada, nggak mungkin enggak, karena emang ini baru banget buat aku ya, maksudnya beda banget sama di IC. Maksudnya kan kalau di IC kadang kita hmm, dari lingkungannya, terus juga dosennya, pengajarnya, terus temen-temennya, habis itu baik kakak tingkatnya kayak gitu kan, itu beda banget kayak gitu loh. Kayak misalnya kita kan sekarang di kedinasan nih, berarti kan harus disiplin banget gitu kan. Ya terkadang sih gimana ya, suka ngedumel sendiri gitu loh, suka nggak terima gitu kan. Kadang misalnya kalau dihukum gitu, ya kalau tingkat satu tuh biasanya emang jadi tujuan penghukuman kakak tingkatnya gitu Bahan. biasanya. Kalau tingkat satu tuh, jadi ya udahlah terima aja gitu, maksudnya kalau mau diiniin kayak gitu kan. Ya kita, kata kakaknya sih kemarin, ya kalian bakal ngerasain apa yang kita rasakan kayak gitu. Maksudnya kalian bakal ada di posisi kita sekarang kayak gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Terus kalau lingkungannya kan juga beda banget. Walaupun emang apa sih namanya? Karena emang banyak dari latar belakang yang beda-beda juga. Jadi emang beda banget gitu. Walaupun kita di kedinasan, tapi kan tetap aja, maksudnya kebebasannya itu beda lah, nggak kayak di IC ini lebih bebas kayak gitu loh. Kayak dalam pergaulannya itu berbeda gitu kan nggak semuanya dari man gitu kan. Jadi kadang ya gitu, harus lebih terbiasa lagi. Kalau aku jujur untuk bersosialisasi gitu awalnya sama yang putra nih khususnya itu agak gimana gitu, tapi lama-lama ya udah kebiasa aja kayak gitu. Itu sih kayak lebih itu. Terus juga mata kuliahnya kan beda tuh, beda banget. Aku baru dapat kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus survive itu, harus ngerti. Kalau nggak ngerti ya tanya kayak gitu. Kalau misalnya diam nanti nggak bisa apa-apa. Apalagi kita kan nggak ada semester pendek ya, kayak di universitas kan ada misalnya
kita belum lolos nih apa mata kuliah ini, berarti kan kita semester depan bisa memperbaiki lagi kayak gitu kan. Nah kalau di sini tuh enggak, karena kita emang udah ada kontrak, jadi kita tuh masuk tuh tanda tangan kontrak di atas materai. Jadi emang udah 4 tahun kita sekolah di sini, nggak lebih, nggak kurang 4 tahun pokoknya. Jadi tiap semester tuh kita harus lolos istilahnya itu, apa baik dalam nilai-nilainya, terus IP-nya itu juga. Kita juga ada sistem drop out di sini tuh. Kalau misalnya IP-nya rendah, terus berkelakuannya itu nggak baik. Makanya itu sih dua itu. Jadi yang kalau drop out itu di IP rendah sama berkelakuan dari berkelakuan itu. Ini sih. Oke, berarti intinya adalah sebagaimana, bukan sebagaimana, jadi sebisa mungkin gitu ya, kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu gitu ya. Iya. Terus tadi kan masalah DO ya, Iya. itu ada ini nggak batas minimalnya? Ini Umi Naba nanya nih, itu kan jadi nyambung. Ada nggak nilai IPK-nya yang batas nilai IPK gitu maksudnya? Berapa ya? Pokoknya lupa aku juga standarnya berapa, soalnya sampai sekarang belum, orang IP semester 1 aja belum keluar sebenarnya sih. Jadinya nggak tahu kalau mau lihat saya kayak gitu, jadi kadang nggak memperhatikan. Cuma berapa ya? Pokoknya lupa aku, pokoknya sekitar 2 berapa gitu. Gitu sih. Itu belum keluar, kenapa itu Del? Apa? Itu belum keluar, kenapa? Semester 1 belum keluar kok bisa? Nggak ngerti emang kalau di perbankan tuh kayak gitu, maksudnya ya agak telat, tapi penyuluhan udah, cuma emang dari prodinya. Kalau misalnya prodi penyuluhan udah keluar, cuma mungkin dari agribisnis sendiri ya dari prodinya nggak tahu ya, tapi ya udahlah kita belajar aja gitu sih. Ya berarti aman. Iya sih benar. Kalau bukan apa, kalau belum keluar terus bisa lanjut berarti aman nilainya. Ya berarti aman. Berarti setiap prodi beda-beda gitu ya? Iya beda. Jadi kita ada kepala prodinya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk masalah itu ya kita lihat prodinya, kepala prodinya ini. Jadi tiap prodi beda gitu. Iya, ya benar. Berarti ya nggak jauh beda kayak di kampus sih sebenarnya. Iya. Tergantung kebijakan dari setiap prodi ya. Iya. Oke, terus mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Iya. Mungkin langsung ke tips aja kali Del ya. Tips gimana caranya kamu, ini dari awal ya, gimana caranya kamu masuk situ, terus survive di dalam Polbangtan, dan tips terutama ini sih, cari lingkungan yang istilahnya sevisi atau seranah sama kita. Itu gimana Del? Kalau tipsnya sih kemarin, kalau dari awal nih, dari awal tes tuh ya, yang penting itu niat, terus ya pelajarin aja apa yang memang kamu nggak tahu, misalnya kayak pertanian itu ya kalau bisa diusahakan. Terus untuk dalam kehidupan sehari-hari di kampusnya ya kayak jadi diri kita sendiri aja, maksudnya sebisa mungkin beradaptasi sama lingkungan, tapi tetap kitanya jangan hilang kayak gitu loh. Soalnya emang bener-bener susah kadang kalau misalnya lingkungannya kayak gini kan, kadang tanpa sadar kita keikut dengan lingkungan itu kan, ternyata tiba-tiba itu nggak baik gitu. Jadi kita harus bisa juga ngelihat kayak orang ini kayak gimana kayak gitu loh. Jadi kita harus lihat, oh kalau orangnya kayak gini ya udah temenan aja gitu, tapi ya udah temenan jangan terlalu dalam kayak gitu loh. Jadi tetap kita harus memilih teman yang setidaknya sama kayak kita kayak gitu, sepemikiran lah istilahnya kayak gitu. Tapi tetap aja kalau teman ya sama semuanya, karena emang di sini ini benar-benar kayak jiwa kekeluargaan itu benar-benar dibentuk kayak gitu loh, karena kan emang kita lingkupnya nggak gede, jadi emang harus tahu satu sama lain kayak gitu. Soalnya nanti dibilang apatis kalau misalnya nggak peduli sama yang lain. Jadi juga kita harus meningkatkan kepedulian sih di sini tuh. Oke, cukup mantep lah tips-tipsnya. Dan ini juga sebenarnya bisa diaplikasiin gitu di lingkungan kita ataupun mungkin nanti di tempat kalian masing-masing. Oke, mungkin langsung ke
sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya, bisa pakai voice atau di kolom gitu. Tadi pertanyaan nominable udah dijawab sama Delva. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin teman-teman? Oh ya, tadi Polbangtan tuh ada 5 tempat ya, Del? Ada 6. Di mana aja itu? Di Medan, di Bogor, di Jogja, Magelang, Malang, Manokwari, sama Goa. Terus kenapa milih yang di Bogor, Del? Iya, karena di Bogor itu dekat dari Lampung. Terus juga kan saudaranya banyak yang di Jakarta, jadi ya enak aja kalau misalnya mau kayak izin bermalam itu ya tinggal ke Jakarta atau ke mana kayak gitu. Jadi si Perbangtan pertama. soalnya emang Polbangtan awalnya dari Bogor itu, baru ke yang lainnya. Oh, jadi ini perintis lah ya yang di Bogor itu? Iya, soalnya emang Kepalanya. udah lama banget. Dari tahun berapa emang, Del? Sebelumnya itu udah dari tahun 19 berapa ya? Pokoknya udah lama. Jadi awalnya itu dari zaman Belanda, bangunannya aja bangunan Belanda. Orang. Jadi itu awalnya itu sekolahnya itu kayak SPMA gitu loh. Kayak SMK pertanian gitulah. Terus waktu 2001 baru jadi STPP atau Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Terus waktu tahun 2018 baru ganti nama jadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Jadi awalnya cuma ada penyuluhan aja, penyuluhan pertanian sama penyuluhan peternakan. Baru 2018 kita ada prodi yang lainnya yang kayak agribisnis, mekanisasi, sama kesehatan hewan itu. Oh iya. Berarti seru lah, lumayan kalau belajar di sana. Klubnya seru sepertinya. Karena saya dari sekolah di sana. Terus teman-teman, ini nggak ada yang mau nanya nih. Terus ini mungkin ada nggak sih mitra atau ya istilahnya kerjasama dengan kampus lain gitu? Ya paling IPB mungkin ya, karena kan sama-sama pertanian juga kan. Karena dosennya juga banyak yang lulusan IPB juga. Terus juga kerja sama-sama kayak perusahaan kayak gitu juga pasti. Jadi kadang tuh lulus dari situ tuh udah diterima gitu loh di perusahaan kayak gitu kadang. Jadi perusahaan ini ngerekrut kita gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya di tingkat pertanian kan ada tugas akhir. Biasanya tugas akhirnya itu kayak magang gitu. Kalau yang penyuluhan itu, jadi ada yang magang, ada yang kayak PKL gitulah sekitar 3 bulan kayak gitu juga. Jadi kadang di situ pas saat mereka di situ jadi diambil sama perusahaannya itu. Gitu. Oh iya, bisa sih kayak gitu bisa. Jadi nggak harus kerja di kementerian ya? Iya, nggak harus. Oke. Terus, ayo teman-teman nih, ini nggak ada yang mau bertanya nih. Mumpung ada Kak Delva nih. Kenapa, Del? Nggak apa-apa. Kira-kira kenapa? Ke ini kali, Del ya. Tesnya ada tes ini kan kesehatan? Ada tes kesehatan. Nah, itu tes kesehatannya apa aja dan gimana tuh, Del? Kalau aku tahun kemarin tuh cuma cek kesehatan doang, kayak misalnya ya ambil darah, terus jantung, ronsen kayak gitu aja sih. Kalau misalnya tahun ini tuh rencananya itu ada keseraptaan kayak di kedinasan lain kayak tes lari, kayak sprint gitu, terus yang push up yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Sama kesehatannya itu yang cek kesehatan. Itu sih. Iya kayak di stan atau yang lain gitu. Ya, berarti pas di zaman kamu itu masih agak apa ya? Ya bilang aja agak mudah gitu ya. Iya. Dibandingkan dengan kedinasan lainnya gitu ya. Kesehatan itu aja. Bisa
Nah, teman-teman yang mau ke Polbangtan tahun depan atau angkatan 4 atau mungkin angkatan 3 bisa dipersiapkan dari sekarang. Jadi coba terapkan pola hidup sehat. Itu sangat berguna untuk kalian, untuk kita semua. Oke, terus ayo teman-teman, ada yang bertanya? Mungkin ke ini ya, Del. Ke fasilitas yang ada di sana apa aja, Del? Fasilitasnya ada ya ada labnya itu lab pasca panen, lab apalagi sih lab komputer sama yang iya komputer dulu. Pokoknya labnya sih 3 kalau nggak salah. Oh, ada lab mekanisasi juga ada yang buat apa kayak bengkel gitu. Terus ada masjidnya, terus lahannya itu lebih luas daripada kampusnya. Jadi kita tuh kampusnya nggak begitu gede, tapi lahannya itu besar. Karena emang kan utamanya kita kayak banyak praktek di lahan, jadinya ya jadi kalau misalnya kita ke kampus emang nggak begitu gede kampusnya. Cuma kalau kamu udah ke lahan nih, ini lahannya punya Polbangtan, ini juga punya Polbangtan kayak gitu loh. Jadi lahannya itu lebih luas daripada kampusnya sendiri kayak gitu. Terus apalagi ya, perpustakaan pasti ada. Terus kayak mobil kampus juga ada minimart juga itu ada juga. Ya itu sih. Asrama juga. Terus ruang makan. Jadi kayak ruang makannya itu ruang makan bersama gitu loh. Jadi kita makannya bareng-bareng gitu di sana. Kayak kantin IC gitu ya? Ya gitulah, tapi bisa cewek sama cowok karena emang asrama cowok kan di luar kampus, yang asrama ceweknya di dalam kampus kayak gitu. Oh gitu. Iya. Berarti lebih aman lah ya yang perempuan. Iya. Jadi ada jam malam juga gitu sih di Polbangtan itu. Jam malamnya gimana tuh? Jam malam tuh jadi maksudnya dibatasin gitu kalau misalnya mau keluar sampai jam 10 malam. Tapi kalau sekarang lagi dibatasin cuma sampai jam 8. Jadi ya gitu, jadi pokoknya jam 8 tuh harus udah di kampus, di asrama gitulah, jadi nggak boleh keluar. Kalau mau kegiatan ya di kampus, kalau yang cewek, karena kan asramanya di kampus. Jadi bisa bebas juga lah ya, tapi bebas ada aturannya gitu. Iya, tetap ada aturannya. Kalau ngelanggar gitu ada hukumannya nggak, Del? Iya, ada. Kalau ketahuan sama pelatih pasti ada. Ada hukumannya. Biasanya kalau itu tuh biasanya ya kan karena kita semi militer ya hukumannya juga kayak gitu. Lebih ke fisiknya. Gitu sih. Push up gitu ya? Iya, kadang juga kalau udah kebangetan itu kadang sampai suruh keliling lapangan 5 kali kayak gitu. Ada juga yang ya terserah pelatihnya mau ngapain kayak gitu sih biasanya. Kalau nggak ada pelatihnya sama manual kayak gitu, sama resimennya. Oh, resimen. Mungkin bisa dijelasin Ren, resimen itu kalau di kampus kamu tuh seperti apa? Biar teman-teman tuh tahu nanti gambaran. Resimen itu kayak lebih ke penatanan kedisiplinannya ya. Jadi kadang kalau apel terus giat pagi itu pasti ada resimennya. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi bersih-bersih terus nggak bantuin gitu, ketahuan ya disuruh push up kayak gitu kadang. Pokoknya ya haruslah ini ya diawasin sih sebagai pengawas gitu sih. Kalau ada pelatih ya sama pelatih, kalau ada resimen ya sama resimen. Jadi kayak lebih memperhatikan kedisiplinannya gitu sih. Cuma ya lebih dari kampus yang biasanya. Jadi lebih ketat lah ya. Iya. Jadi kalian kalau mau buat pelanggaran harus hati-hati gitu. Iya, makanya jangan sampai ketahuan gitu sih. Iya itu lah. Oke, benar-benar. Tapi jangan. Oke, ini ada pertanyaan dari Umi Naba. Di sana itu ada aturan seragamnya nggak? Misalkan hari ini apa, besoknya apa, atau mungkin bebas, fleksibel gitu? Ada pasti ada aturan seragamnya. Kalau misalnya Senin tuh kita pakai seragam itu hijau karena biasanya kan
apel, hari Senin apel besar, apel pagi. Terus kalau hari Selasa Rabu itu ada seragam abu-abu. Nanti hari Kamis pakai lagi seragam hijau. Terus hari Jumatnya kita pakai yang abu-abu. Nah, tapi kalau di lahan itu beda lagi, ada seragam lahannya. Terus kalau untuk di lahan biasanya kan pakai sepatu boot juga. Biasanya sepatu boot itu sih mandiri sih biasanya. Habis itu apa lagi ya? Jas lab itu biasanya buat di lab, kalau di lab gitu. Terus ada pakaian dinas upacara biasanya buat upacara hari-hari besar. Kalau apel besar itu juga pakai baju PDU itu. Jadi banyak sih seragamnya, ada seragam olahraga juga, kita ada seragam olahraga, biasanya buat giat pagi, setiap hari Jumat itu, Jumat Sabtu tuh pakai seragam olahraga. Tuh. Berarti nggak merasakan baju Enggak. bebas gitu ya? Ya udah kuliah ya pakai seragam kayak gitu. baju bebas kalau kuliah malam. Kedinasan memang sih. ada kelebihannya ya, dan kekurangannya juga ada. Iya. Oke, ada yang nanya nih dari Ferry Nugroho. Oh iya. 4. Kalau seragamnya kusut dikasih hukuman nggak, Del? Enggak sih biasanya, cuma kan kita punya emblem gitu kan. Kalau misalnya kayak pin, terus apa sih namanya, topi kayak gitu, ya itu harus lengkap. Kalau enggak nanti ketahuan sama menwa biasanya dihukum kayak gitu. Tapi kalau kusut ya kan kalian sendiri gitu loh, maksudnya yang merasakan malunya juga kan kalian kayak gitu loh. Yang lainnya rapi, kalian kusut sendiri kayak gitu kan. Tapi jarang sih maksudnya ngeliat Iya yang sih, benar-benar. seragam kusut itu sih. Biasanya pada rapi. Ya karena udah dibentuk dari awalnya juga harus disiplin dan rapih gitu. Ukuran rambut juga tuh yang putra juga tuh harus. Kalau misalnya tingkat 1 tuh kadang 00, kadang 010 kayak gitu. Karena emang sesuai ini, malah kadang walaupun udah sampai tingkat akhir pun tetap aja rambutnya harus segini kayak gitu. Biar rapi, nggak boleh gondrong. Oke, cepat kali ya. Intinya rapi sih sebenarnya. Atau mungkin jangan lewatin kuping gitu ya. Iya, pokoknya kalau udah kelihatan panjang langsung dicukur. Tapi kalau tingkat 1 benar-benar diperhatiin, nggak boleh. Pokoknya semester awal tuh nggak boleh benar-benar lebih dari 1 senti gitu. Kadang tuh ya udah gitu aja gitu selama 3 bulan tuh. Datarannya di segitu aja rambutnya. Jadi siap-siap ya teman-teman yang laki-laki nih yang mau masuk Bangtan, atau mungkin kedinasan lain juga sama kali ya? Iya, kedinasan lain juga sama kayak gitu. Oke, gue terjawab ya. Ada lagi nih yang bertanya dari Zulfahmi. Untuk eskul di sana gimana, Del? Gimana? Untuk eskul di sana itu gimana? Oh, ekskul, UKM ya. UKM juga ada kita di sana. UKM. Kalau UKM sendiri tuh kalau olahraga tuh biasanya ada basket, ada futsal, ada volley yang aktif tuh 3 itu. Tapi biasanya juga ada panah juga. Terus ada merpati putih sekarang masuk UKM. Habis itu di ininya tuh seniannya itu ada English Club juga. Terus drum band yang paling banyak peminatnya itu drum band. Karena emang pada ya tertarik kan ya kayak ke drum band, terus keren gitu kan, biasanya kalau kedinasan tuh ya lebih banyak ke drum band kayak gitu. Itu sih yang aktif, aslinya banyak, cuma nggak kelihatan kayak gitu. Paduan suara juga aktif. Kalau ekskul keislaman gitu ada di sana, Del? Jadi kita tuh kalau di Polbangtan sendiri itu setiap kan ada LDK-nya. Nah, setiap malam hari Kamis berarti setiap malam Jumat itu kita ada kayak imtak gitu. Jadi kajian sama ustadz misalnya yang diundang sama LDK ini. Ya makanya kita tiap seminggu sekali tuh ada kajian itu sama ustadz. Iya. Jadi wajib ikut gitu. Apalagi yang tingkat 1 itu wajib banget ikut. Oh, jadi ikut semua ya berarti ya? Jadi
kita semua yang agamanya muslim itu anggota LDK itu sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalnya jadi pengurusnya nanti beda lagi. Terus juga kita kayak ada apa namanya? Apa sih kemarin tuh namanya? Lupa aku yang kayak 3 hari gitulah ya belajar keagamaan terus selama 3 hari kayak gitu. Ada Pesantren kilat kali ya macamnya. iya, lupa apa namanya pokoknya terus juga oh iya, tingkat 1 tuh ada bela negara. Jadi setelah Mabidama biasanya ada bela negara seminggu kan Mabidama nih 2 minggu. Terus ada bela negara seminggu. Kemarin aku bela negaranya bulan Februari. Kemarin aku bulan Februari itu seminggu itu jadi bela negara sama kita sama TNI. Jadi seminggu itu sama TNI kita. Jadi tidurnya tetap di asrama. Cuma ya itu kayak lebih diawasin gitu sih salah sama TNI terus pakai seragamnya kayak ya seragam untuk bela negara kayak gitu jadi kayak lebih latihan belajar PKN jadi nanti PKN sama Pak kewarganegaraan sama Pancasilanya itu di bela negara itu kita belajarnya terus juga kayak survival kayak gitu-gitu soalnya TNI-nya itu kan yang bagian pendidikan di bela negara itu ya jadi itu sih yang dari awal tadi harus kuat fisik sama mental karena emang bakal sering menghadapi hal-hal yang seperti itu gitu. Oh yes, mantap. Jadi seimbang lah ya antara iman, otak, mental, semuanya jadi aman lah insya Allah. Iya insya Allah. Insya Allah. Oke. Semoga terjawab ya, Zulfahmi. Dan itu juga mungkin tadi ekskul yang itu tuh wajib nggak sih Del? Atau sunnah? Ekskul itu sih tergantung kitanya mau ikut apa enggak ya sama kayak di universitas biasanya sih iya tapi bagusnya ikut UKM kayak gitu karena kan kita kedinasan tuh kan punya kayak olimpiade sendiri gitu kan kayak misalnya dalam bidang keagamaan ada Fokri jadi di Fokri itu kita misal ada lomba MTQ, lomba kaligrafi, lomba MHQ kayak gitu. Itu untuk keagamaannya. Terus untuk olahraganya ada OPTK. Jadi OPTK kemarin olahraga kesenian OPTK itu. Ada kayak basket, volley dan lain-lain kayak gitu. Ada speech juga biasanya di OPTK. Terus di Polbangtan sendiri antar Polbangtan yang 6 Polbangtan ini kita juga ada Tinotenas. Istilahnya kayak apa sih? Olimpiade olahraga kesenian tapi sepolbangtan jadi semua polbangtan 6 polbangtan ini kayak gitu kalau yang OPTK itu seluruh kedinasan sama yang Fokri itu juga seluruh kedinasan kayak gitu sih Ya sama sih sebenarnya kayak di kampus-kampus gitu. Kalau di kampus kan kalau antar universitas itu ada namanya olimpiade ya semacam tadi yang dibilang sama Delva. Kalau di kedinasan itu tadi apa OPK ya? OPTK. Nah, kalau yang tingkat kampusnya itu, kalau di kampus itu biasa sebutnya Rector Cup. Sama sih sebenarnya konsepnya. Nah, kemudian ada lagi nih yang tanya nih. Untuk biaya hidup di sana gimana, Del? Apa biaya? Biaya atau hidupnya. Biaya. Kalau biaya hidup tuh ya cuma itu sih per bulan tuh yang kebutuhan ya tergantung perorangan. Soalnya kalau untuk kuliahnya sendiri kan nggak bayar jadi ya makan juga nggak bayar jadi asrama nggak bayar jadi semuanya jadi tinggal kita sendiri aja kebutuhan kayak misalnya buat apa ya barang-barang pribadi terus mau belanja jajan kayak gitu aja sih nggak banyak jadi ya lebih ya insya Allah lebih murah lah ya iya insya Allah murah dan insya Allah terjangkau. Iya. Oke. Iya, udah bilang. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Tadi pertanyaan Nomi Naba udah terjawab sekaligus pertanyaannya dari Zulfahmi Akbara. Akbara atau Akbaro nih? Akbara lah ya. Ada lagi nggak nih yang tanya? Faro. Faro apa nih, Ferry? Apa? Oh ya, terus di Kementerian Pertanian itu selain punya Polbangtan, mereka juga ada Politeknik Engineering. Jadi kayak lebih ke apa engineeringnya, ke mekanisasinya gitu. Baru setahun sih kalau yang untuk Politeknik Engineeringnya. Jadi tahun ini tahun kedua. Ada di Serpong beasiswanya nggak penuh tapi 50%. Oh,
Nanti boleh tuh di-share tuh ke teman-teman. Iya. Baru ya, baru 2 tahun berarti ya kalau di tahun ini ya. Iya gimana? Enggak. Ada Berarti pertanyaan yang lagi. sekolah Politeknik Engineering itu baru 2 tahun ya? Iya, tahun ini tahun kedua. Oke. Nanti infonya bakal dikasih tahu lebih jelas ya, lebih lanjut. Oke. Ada lagi nih yang nanya nih. Ferry Nugraha. Mbak, kita harus gimana untuk sana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya Untuk ke gimana? Kolbangtannya. Iya. Coba Ferry agak lebih jelas deh, agak lebih jelas. Gimana mau ke Skip dulu sana ya ya? ke Naik kendaraan. jalanannya atau gimana nih? Perjalanannya. Enggak tahu. Dari mana? Dia mau dari mana? Enggak tahu. Naik kereta. Oh, naik itu. Naik kereta. Naik pesawat bisa, naik kapal Iya, bisa, bisa. jalan kaki juga bisa sebenarnya. Iyalah. Sekarang lanjut dulu nih ke pertanyaan Amar nih. Ya. Tadi tolong diperjelas ya pertanyaannya biar nggak menimbulkan perspektif berbagai arah ini. Dari siapa nih? Amar Fawaz. Kak, apa aja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tes? Tes apa nih? Tes Mungkin apa semua nih tesnya kali, Del. kalau administrasi yang kayak tadi kayak berkas-berkas itu harus lengkap soalnya emang bener-bener hati-hati ya kalau kayak gitu soalnya kan seleksi ya kayak mau masuk IC lah istilahnya gitu kan kita hati-hati kan ngisi berkas-berkasnya gitu ada kayak lampiran-lampiran kayak kontrak-kontrak kayak gitu juga ada terus kalau CAT itu kan matematika bahasa Inggris sama pertanian kalau kita buat kita biasanya lebih ke pertaniannya kayak gitu soalnya kalau untuk matematika sama bahasa Inggrisnya ya sama kayak SBM lah atau lebih mudah malah sih lebih ke pertanian sama peternakannya karena emang bener-bener itu ini banget gitu belum pernah juga kan ketemu sama pertanyaan kayak gitu terus kalau tes kesehatan ya tadi fisiknya terus kesehatannya itu dipersiapkan kayak gitu sih. Udah ya, Del? Silakan Berarti pertanyaan itu ya. Siapa tadi Amar Fawaz yang harus dipersiapkan. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama kedinasan lainnya, tes-tesnya. Iya. Kalian bisa persiapkan tesnya itu sebenarnya bisa buat semua kedinasan gitu. Kalian daftar aja, nanti urusan diterimanya urusan yang di atas gitu. Iya kan yang menentukan yang di atas. Betul. Yang penting kita udah usaha dulu gitu. Iya. Ada lagi nih yang nanya nih, siapa ya? Oh, ada dari Kak Alia nih. Wah, Alia malu-malu nih Alia. Alia Salsabila. Nah, besok kita bakal ketemu nih sama Kak Alia Salsabila nih. Jadi untuk lebih kenal dan lebih dekatnya besok aja ya. Kalian nanya, matkulnya susah nggak, Del? Matkul prodi kamu? Matkul kalau belum pernah dipelajari ya susah lah awalnya karena emang kan belum pernah pelajari sama sekali kayak ekonomi gitu walaupun kelas 10 dapat tapi kan beda ekonominya kayak lebih diperdalam lagi terus kayak pertanian kayak gitu-gitu kan nama-nama baru kita dapatkan maksudnya kalau SMA kan kita belajar biologi nah ini kan kita pertanian biologi kan nggak pertanian kan maksudnya nggak spesifik pertanian kayak gitu itu sih kayak lebih ke pertaniannya sama ke ekonominya kalau aku ekonomi bisnis. Oke, berarti gitu ya Mbak Alia. Semoga terjawab. Makasih Kak Del. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya? Tadi Ferry gimana Ferry? Lah dia bingung. Perjalanan. Ferry diperjelas ya. Kebijakan pemerintah. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Umi Naba.
yang pemerintah dan bidang pertahanan apa itu kasih tahu. Iya. Nanti aja lu mereka ngecap sendiri aja lah yang mau ikut Ini tes. ada tambahan tadi dulu untuk yang Udah. Ada lagi nih pertanyaan dari Umi Naba. Iya. Untuk seleksi berkas nilai rapot ada batas minimalnya nggak agar lolos gitu? Berapa ya? Gak tau biasanya 70 sih biasanya. Kalau nggak 70, 75 sih biasanya. Terus juga kan karena kita pertanian tuh kayak lebih melihat ke mata mata pelajaran IPA-nya kayak gitu. Walaupun itu jadi dilihat di mata pelajaran IPA-nya kayak gitu sih. prestasi beda lagi. Kalau prestasi beda lagi dia, ya tergantung prestasinya. Gimana tuh? Minimal 15 juz habis. Bisa diperjelas coba tuh yang prestasinya, Delva? Kalau yang prestasi itu tergantung sih mereka di prestasi apa aja bisa kayak gitu kan. Terus kalau TAFIS itu biasanya 15 juz, pokoknya sekitar segitulah minimal. Terus kalau kemarin temanku tuh prestasi dia lewat karya ilmiah. Jadi kayak dia tuh bikin keripik kulit pisang. Keripik seblak kulit pisang dia bikin itu. Terus dia masuk kemarin. Tuh terus ada yang dia udah jadi atlet voli sampai kemana-mana itu juga dia daftar situ masuk pakai dari sertifikat volinya itu gitu. Olahraga itu. Itu yang bisa olahraga, bisa pendidikan kayak gitu. Berarti banyak lah ya, banyak jalur menuju Roma. Maksudnya menuju Perbangkatan gitu. Iya. Itulah, oke. Jadi itu sih sebenarnya. Iya itu. Ada juga buat anak petani juga ada. Anak petani berprestasi. Anak petani berprestasi. Oh, maaf tadi kepencet. Jadi itu ya untuk pertanyaannya Mbak, semoga terjawab. Untuk prestasi itu kalau misalkan teman-teman belum punya prestasi, ya nanti bisa dicari gitu prestasi. Bisa cari apa, ikut lomba atau mungkin ikut seminar atau mungkin ikut olimpiade, itu harus ada sih sebenarnya. Karena jangan sampai sia-sia gitu ketika kalian di IC. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Ada yang nanya nih, Del. Di sana ada KIR nggak, Mbak? Oh iya, ada. Ada UKM-nya. Ada UKM karya tulis. Jadi UKM itu jadi selain bikin karya tulis, pokoknya bikin KIR kayak gitu, dia juga biasanya ada lahan sendiri gitu, jadi ngolah-ngolah lahan juga, biasanya sih kayak gitu. Di UKM kewirausahaan, KWU. Kayak gitu. Jadi dia bikin karya tulis, dia juga bikin kewirausahaan kayak gitu. Nah, itu ya, Ferry. Di sana tuh juga ada sebenarnya. Itu berarti masuknya ke komunitas atau individu, Del, biasanya, Del? Itu sih kayak UKM ya, biasanya ada kayak satu organisasinya gitu sih. Kayak ya mirip komunitas gitu sih, bareng-bareng kayak gitu. Kalau mau jadi nanti kita tuh awal tuh ada dikasih form gitu loh, form mau ikut UKM apa kayak gitu. Jadi nanti sama koordinator per UKM itu didata ya, terus komunikasinya sama yang koordinatornya itu gitu. Oh, jadi lebih terorganisir lah ya. Kalau yang mau ikut-ikut gitu. Tapi bisa juga kan? Soalnya dari BEM-nya emang udah dari BEM-nya udah diatur gitu. Kalau misalnya buat UKM sendiri tuh harus gini kayak gitu. Biar pada ikut kayak gitu. Tapi kalau mau independen gitu bisa ya? Kalau independen ya kurang tahu sih kalau misalnya itu, biasanya soalnya udah ada namanya semua gitu di BEM-nya itu gitu. Jadi diurusin gitu. Oke, berarti udah cukup jelas sih tentang UKM-nya, tentang ya seluk-beluk dari Poltekkimnya juga seperti apa gitu.
Nah, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, Delva bisa kasih closing statement mungkin, Del, atau kasih motivasi ke teman-teman, Del. Ya, pokoknya apa ya, mau gimana pun jalannya nanti, mau dimanapun kalian nanti, ya berusaha sebaik-baiknya. Terus juga jangan lupa sama Allah. Pokoknya karena semua itu dari Allah gitu. Aku juga nggak tahu kalau misalnya bakal di sini kayak gitu loh. Kan awalnya kita mau kemana, ternyata dapatnya di mana gitu. Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja, mungkin itu yang terbaik dari Allah kayak gitu. Jadi nanti kita bakal tahu nantinya gitu. Walaupun emang awalnya nggak terlalu senang atau gimana, udah jalanin aja, pasti nanti kedepannya ada hasilnya kayak gitu. Ya, benar tuh. Jadi intinya kita harus ya berusaha dulu lah, berikhtiar apa yang mau kita mau. Tapi jangan terlalu berharap gitu. Iya. Karena kalau kita terlalu berharap banget dan kita nggak mendapatkan harapan itu, ya bisa ya katakanlah bisa tersesat gitu loh, bisa jadi stres, itu kan juga nggak bagus kan buat diri kita. Jadi usaha dulu semaksimal mungkin dan tawakal, dan hasilnya kita serahin aja ke yang memutuskan gitu, sama Allah Subhanahu wa taala. Siap. Mungkin Umi Naba ada wejangan nih buat kita nih. Umi. Iya. Ayo, Dek. Ya, silakan Umi. Ini saja pesan buat teman-teman aja, mungkin angkatan 3 dan angkatan 4 atau mungkin buat yang lainnya. Jadi seperti tadi bahwa sebetulnya banyak jalan ketika Nah, seperti di universitas itu juga banyak akses masuknya, tinggal kalian mau pilih yang mana. Nah, berarti ketika memang saya misalnya di Polbangtan masuk di jalur prestasi, berarti kumpulkan prestasi apa saja yang pernah diraih. Nah, misalnya mungkin yang angkatan 3, angkatan 4, yang punya prestasi silakan dikumpulkan, buat satu folder, dan itu nanti akan berguna ketika kalian nanti mendaftar di beberapa perguruan tinggi, atau misalnya kalian mau daftar di mana, minimal kalian sudah punya senjatanya sebelum kalian bertarung. Kemudian ya sering aja kalian kenali sekolah yang mau kalian masuki, karena itu nanti juga berguna ketika mungkin wawancara. Ibaratnya saya mau masuk di satu rumah, kalau belum kenal kan kayaknya belum etis. Jadi silakan dikenali jurusannya, dikenali sekolahnya, biar kalian juga lebih mantap. Sampaikan bahwa Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan jalan di sini. Yakinlah bahwa itu yang terbaik untuk kalian semua. Oke. Mungkin satu yang membedakan juga di antara sekolah kedinasan dengan sekolah ikatan dinas. Jadi seperti tadi bahwa di Polbangtan itu kan memang kedinasan, tetapi tidak termasuk ikatan dinas. Jadi intinya adalah ketika nanti lulus itu tidak ada ikatan dinas bahwa lulusannya itu harus bekerja di pemerintahan, tetapi dia bisa di pemerintahan, bisa di pabrik, bisa juga menjadi wirausaha. Nah, jadi itu perbedaannya antara sekolah kedinasan dengan sekolah kedinasan yang berikatan dinas. Mungkin nanti bisa dicari-cari. Kalau yang ikatan dinas masuknya di Panselnas, itu pasti berkaitan dengan lingkungan pemerintahan. Tapi selain yang Panselnas, itu bisa di pemerintahan, bisa di wirausaha atau yang lainnya. Itu untuk prospek ke depannya. Mungkin itu saja sih tambahannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Umi Naba. Semoga Umi sehat selalu ya Umi. Ya, insya Allah. Kalian juga semoga sehat. Salam ya. juga salam buat keluarga di rumah, di asrama sih. Di mana Umi? Di ini ya, di rumah dinas ya? Ya, di rumah dinas. Oke, mungkin sesi sharing session kedinasan Bangtan ini udah sekian ya, udah cukup ya. Atau mungkin Delva mau nyampaikan ini lagi, motivasi atau closing statement? Udah cukup, insya Allah. Oke, cukup ya. Kalau misalnya ada mau tanya pribadi aja nggak apa-apa.
Oke, boleh tuh. Kak Devanya udah mempersilahkan. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada kekurangan atau mungkin salah kata, salah perbuatan dari saya pribadi dan juga Kak Delva sebagai pemantik pada malam hari ini, mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, dan kita bakal ketemu lagi. Bukan kita sih, nanti ada moderator lainnya. Dan masih ada 3 sesi lagi, dan semoga teman-teman bisa ikut sesi-sesi selanjutnya. Akhir kata, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.